Ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Kamu telah membaca wacana di depan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bahan dasar pembuat garam adalah air laut. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah Pulau Sulawesi. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah menguap. Pernyataan yang benar adalah air menguap karena terkena sinar matahari. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah 210 hari. Selanjutnya, ayo bercerita. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Perhatikan contoh berikut. Petani garam menyiapkan petak-petak tambak dan kemudian dipadatkan. Tambak diisi dengan air laut. Biarkan air laut menguap dan menjadi kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam bisa dipanen. Garam dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Kalian bisa membuat cerita bergambar berdasarkan kreativitasmu. Sekarang ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu. Isikan hasilnya pada titik-titik berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. Itu artinya, untuk mengubah jam menjadi menit harus dikali 60. Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Sekarang ayo berlatih.
Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit. 5 jam sama dengan 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit. Ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit sama dengan 1 jam sama dengan berapa menit? 1 kali 60 sama dengan 60 menit. Ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. 2 jam 50 menit. 2 jam sama dengan berapa menit? 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Ditambah 50 menit sama dengan 170 menit. 3 jam 5 menit. 3 jam sama dengan berapa menit? 3 kali 60 sama dengan 180 menit. Ditambah 5 menit sama dengan 185 menit. 6 jam 16 menit. 6 jam sama dengan berapa menit? 6 kali 60 sama dengan 360 menit ditambah 16 menit sama dengan 376 menit. 7 jam 60 menit. 7 jam sama dengan berapa menit? 7 kali 60 sama dengan 420 menit ditambah 60 menit sama dengan 480 menit. Ubah satuan menit menjadi jam. Jika untuk mengubah jam menjadi menit harus dikali 60, maka sebaliknya, untuk mengubah menit menjadi jam harus dibagi 60. 60 menit sama dengan berapa jam? Maka 60 dibagi 60 sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan berapa jam? Maka 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. 180 menit sama dengan berapa jam? Maka 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. 300 menit sama dengan berapa jam? Maka 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Ubahlah satuan menit menjadi jam. 70 menit. Pisahkan kelipatan 60 menit, lalu tuliskan juga sisanya. 70 menit sama dengan 60 menit ditambah 10 menit. 60 menit kita ubah menjadi jam. Maka 60 dibagi 60 sama dengan 1 jam. Lebih 10 menit. 160 menit. Kelipatan dari 60 menit adalah 120. Ditambah 40 menit. 120 menit diubah menjadi jam. Maka 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Lebih 40 menit. 214 menit. Kelipatan dari 60 menit adalah 180 menit.
ditambah 34 menit. 180 menit diubah menjadi jam, maka 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Lebih 34 menit. 330 menit. Kelipatan dari 60 menit adalah 300 menit ditambah 30 menit. 300 menit kita ubah menjadi jam, maka 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Lebih 30 menit. 420 menit. Kelipatan dari 60 menit adalah 420 menit ditambah 0 menit. 420 menit diubah menjadi jam, maka 420 dibagi 60 sama dengan 7 jam. Lebih 0 menit. Selanjutnya, ayo mencoba. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut, ikutilah langkah-langkahnya. Kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Tantangan. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Manuk beo mangan srikaya. Ayo bro, sregep sinau yo. Bye bye.